Jauh dulu. Breaking news, TMJ kunjungi sesi latihan bebas skuad Harimau Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semoga sehat-sehat semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari JJS, dari Indonesia. Semoga ya pokoknya dimanapun Anda berada, di Malaysia ataupun di Indonesia, ya pokoknya kalau di Indonesia sedang musim lagi sering hujan ya, semoga semua senantiasa diberi kesehatan. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini menarik ya kaitannya dengan beberapa saat yang lalu TMJ hadir langsung untuk melihat latihan skuad Harimau Malaya bersama Presiden FAM ya, Datuk Hamidin. Dan juga aku tengok video beliau itu juga memberikan sedikit arahan ya, aku tak tahu isinya apa. Nah, tapi untuk video-video yang lain ataupun itu mungkin aku nanti bisa sedikit tampilin selepas aku sedikit cakap soal TMJ dan tim nasional Malaysia ya. Nah, ini sebenarnya menarik ya, karena kayak kemarin aku sempat cakap soal spanduk yang tulisannya tiada klub yang lebih besar daripada negara. Nah, saya pribadi setuju dengan statement itu, tapi kalau mengarahkan untuk menyalahkan sebuah klub, ya menurut aku tak boleh juga macam itu, karena secara regulasi dan aturan memang diperbolehkan ya. Mungkin yang agak kurang itu mungkin di sisi normanya, tapi norma ataupun mungkin kalau di Indonesia kekeluargaan ya. Tetapi secara term ataupun aturan yang ada itu tak jadi masalah, jadi tidak ada yang dilanggar. Dan dari beberapa artikel yang saya baca ataupun mungkin dari komen-komenan ya yang aku tengok, mungkin ada beberapa juga yang mempertanyakan, mungkin banyak juga yang mempertanyakan soal kepedulian TMJ terkait tim nasional Malaysia atau seperti itu. Dan sebenarnya kita semua ada beberapa artikel yang menyampaikan terkait apa yang sudah ataupun kontribusi TMJ terhadap tim nasional Malaysia ya, ataupun federasi ataupun Malaysia itu sendiri ya, kan banyak lah, termasuk apa yang sistem yang beliau lakukan di FAM ya, di FAM itu sendiri yang masih berlaku sampai sekarang. Dan kemudian kaitannya dengan Stadion Nasional Bukit Jalil, kita tahu kemarin Stadion Nasional Bukit Jalil sudah menggunakan kanvas tersendiri ya. Nah, itu juga sebelum menggunakan itu dipinjamkan atau menggunakan dari TMJ ya, yaitu yang sebelumnya disampaikan. Dan itu juga sudah diposting di Twitter ya. Ibaratnya kalau sekarang tuh menporanya lah ya kalau di Indonesia. Yang Menpora dan di Malaysia kan sekarang perempuan ya. Aku pernah baca di tweetnya itu, telah membeli kanvas baru bagi menutup permukaan padang Stadion Nasional Bukit Jalil semasa hujan, dan KBS Malaysia komit membawa menambah baikan fasiliti ya dengan sudah dibelikan itu. Menjunjung kasih kepada TMJ yang meminjamkan kanvas padang sebelum ini. Terima kasih Sukarelawan Satria JPS_. Jadi memang sebelum ini juga ya, sampai itu kan itu kontribusi juga ya, meminjamkan kanvas. Dan sekarang datang ke sesi latihan yang kita tahu memang ya tak boleh dipungkiri ya, ada yang saya terdengar maksudnya harusnya kalau ada player JDT lebih baik gitu, atau lah ini tanpa player JDT malah oke gitu. Jadi ada kadang pendapat-pendapat macam itu. Nah, terlepas dari itu semua, sejauh ini kan memang Malaysia sudah sampai ke semifinal, tinggal berarti 2 match lagi untuk lolos tidaknya ke final. Dan di sini TMJ di tengah yang ada spanduk ya, pasti masih ada lah yang komen-komen soal mesin, pemain bukan mesin dan segala macam ya. Entah ada yang pro dan kontranya. Nah, TMJ ini hadir di sesi latihan bersama dengan Datuk Hamidin ya. Nanti aku taruh video-videonya dan aku baca nih ya terkait kedatangan TMJ. Dari beharian.com, TMJ berkenan lawat sesi latihan Harimau Malaya. Skuad Harimau Malaya mendapat motivasi terbaik sebelum berdepan Thailand apabila pemilik Johor Darul Takzim Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkenan melewat sesi latihan mereka di Wisma Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Kelana Jaya sebentar tadi. Kehadiran Tunku Ismail yang juga Tunku Mahkota Johor kira-kira jam 5.45 petang itu disambut barisan kepemimpinan FAM. Diketuai presidennya Datuk Hamidin Muhammad Amin sebelum beliau turut berkenan menghadiri sesi taklimat di bangunan badan induk itu. Turut mengiringi beliau adalah Presiden
Liga Bola Sepak Malaysia Datuk AB Gani Hasan dan juga Ketua Pegawai Eksekutif MFL Sulat Ramalingam. Tunku Ismail berkesempatan meluangkan masa lebih setengah jam memantau sesi latihan skuad kebangsaan yang dalam rangka persiapan untuk mengharungi separuh akhir pertama Piala AFF 2022 di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu ini. Sebagai rekod, skuad bimbingan Kim Panggon mengesahkan tiket ke separuh akhir selepas membenam Singapura 4-1 di laman sendiri kemarin. Menamatkan saingan peringkat kumpulan selaku naib juara kumpulan B di belakang Vietnam, Malaysia akan berdepan juara kumpulan A Thailand. Vietnam pula akan menentang naib juara kumpulan A Indonesia. Nah ini ramai lah pokoknya terkait kedatangan TMJ ya. Dan kalau kita tengok juga ya, kedatangan TMJ ini juga mendapatkan perhatian ya di media sosial. Ya, responnya ya ada yang positif, ada yang negatif juga ya terkait hal itu ya. Jadi ya, tapi apapun itu menurut aku sih apa yang sudah ditunjukkan oleh TMJ ya berarti ini tidak mempengaruhi ya apa-apa yang berlaku kaitannya. Mungkin ada yang menghets beliau, ada yang sarkasem ya TMJ dan segala macam ya. TMJ punya prinsip tersendiri ya kaitannya dengan bola sepak ya, dan ya sekali lagi kan ini tak melanggar aturan ya, tak melanggar soal regulasi ya. Memang mungkin secara kalau di Indonesia itu normal lah ya, secara normal aja. Jadi ya harusnya ini untuk negara walaupun tidak ada di regulasi harusnya seperti apa, harus tetap diperbolehkan gitu. Jadi itu yang jadi perdebatan sampai saat ini gitu. Nah, tapi sekali lagi tak ada yang dilanggar, dan kalau dilihat sisi positifnya sekarang nama-nama yang kalau misalnya pemain JDT mungkin join belum tentu mendapatkan kesempatan, dan yang diberikan kesempatan ini juga menunjukkan kualitasnya yang sangat baik, termasuk ex dari JDT yang sekarang di Thailand ya, Safaway Rashid juga menunjukkan kualitasnya dan memimpin pemain-pemain yang lain untuk step up dan sampai ke semifinal Piala AFF. Nah itu menarik, dan kita juga tengok nanti apakah yang berlaku terkait ini, karena di aku video juga tengok TMJ juga sedikit kayak memberikan arahan kepada pemain-pemain ini. Nah mungkin itu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Nah selepas ini aku tampilin video-video sedikit lah ya yang saya ambil dari FAM Malaysia kaitannya dengan kehadiran TMJ di sesi latihan. Itu aja, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Dah.